disebut kaya bukan karena ia memiliki harta, kekayaan yang banyak, harta benda yang banyak, tetapi ketika apa yang dia miliki diberikan kepada sesama. Baik itu pikiran, baik itu tenaga, baik itu berkat yang daripada Tuhan, nasihat, harta benda yang dia miliki, dia boleh bagikan kepada sesama, dia boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Inilah yang dikatakan kaya di dalam Tuhan. Dan pola itu juga yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Bahwa ternyata dalam memberikan dan membantu jemaat yang berada dalam keadaan yang menderita. Bayangkan kita ambil ituri kita dalam menghubungi Kristi ambil harta. Pada ayat yang kedua dikatakan bahwa mereka dalam keadaan berbagai penderitaan, sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Saudara yang terkasih, kemurahan hati mereka jemaat Makedonia hasil dari kasih karunia Allah. Tidak akan mungkin kita bisa berbagi dengan apa yang kita miliki jika kita tidak mengalami kasih yang sesungguhnya yang daripada Allah. Bagi jemaat Makedonia ada hubungan yang sangat erat antara menerima dan memberi. Bagi jemaat Makedonia ternyata saudaraku ada hubungan yang sangat erat yang tidak bisa terpisahkan. Ketika mereka sudah menerima kasih Allah, maka mereka harus memberikan kasih. Tidak hanya tinggal bagi mereka sendiri, tapi sampai kepada yang lain. Sehingga apa yang dikatakan Paulus mengatakan bahwa berkat yang mereka terima itu semua adalah karena kemurahan Allah. Oleh sebab itu mereka tidak pernah mengatakan untuk hitung-hitungan. Dan mereka tidak pernah membuat syarat dalam pemberian yang akan mereka laksanakan. Kita tahu bahwa ada jemaat, ada banyak orang yang sangat membutuhkan dukungan mereka, yaitu orang yang ada di Yerusalem. Walaupun dalam kemiskinan mereka, dalam penderitaan mereka, itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk membantu hal dari kami. Paulus tidak pernah mendorong jemaat Makedonia untuk memberi sumbangan, tapi jemaat itu yang menawarkan dirinya sendiri untuk memberikan sumbangan. Maka kalau kita melihat di sini kata Paulus ayat yang ketiga, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi mereka yang mendesak Paulus, kami harus ambil bagian, kami harus ikut dalam pelayanan, kami harus memberi. Karena ada sebuah kesadaran bahwa mereka ada karena kasih Tuhan. Saudara yang terkasih,
kebaikan hati mereka, bahkan memberi lebih dari apa yang Paulus harapkan. Maka pelayanan yang dilakukan jemaat Makedonia dasarnya bukan mau menunjukkan dirinya, tapi karena kasih Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu sudah berdasar dari kasih Tuhan, maka kita tidak akan memandang dan melihat dari apa yang kita punya, tapi kita akan berupaya untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, memberi kepada sesama yang membutuhkan dengan sukacita dan sukarela bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan menjadi suatu kebiasaan yang didasari oleh kasih Tuhan. Maka kalau orang sudah hidup dalam kasih Tuhan, ketika dia tidak bisa memberi dalam segala kekurangan dan keadaannya, ada sesuatu yang tidak nyaman baginya. Tidak tiba-tiba aduh, saudaraku, merasa kaya atau miskin itu tergantung pada sifat mental seseorang, bukan pada banyaknya harta yang dia miliki. Ada orang memiliki banyak harta, tapi dia selalu merasa kurang, sehingga sulit untuk berbagi. Ada yang orang ekonominya pas-pasan, tetapi dia merasa cukup dan bersyukur, sehingga dia mampu berbagi. Nah, itu Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia. Jemaat itu sebetulnya sedang mengalami cobaan berat. Jemaat itu sebetulnya sedang menderita. Mereka juga sangat miskin secara materi, namun mereka kaya dalam kemurahan Allah. Mereka proaktif, bukan pasif, untuk ikut serta dalam pelayanan. Kepada jemaat Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan, maka Depusi bahasa-bahasa anak Yerusalem gabe teringat kami pelayanan sangga di bawah. Bangkap itu kadang tim doa, tapi terdiri dari inan nama baru, nama Tuhan. Tapi dalam segala keterbatasan di sini, luar biasa ada pembayaran di sini. Ijia ada pribadi kipas ada untuk pos pelayanan kepada anak-anak mahasiswa. Setiap kita melayani hari Minggu sore, kita akan jamu mereka dengan memberi makan untuk makan malam, sehingga pulang pelayanan, pulang ibadah mereka di rumah makan. Angguran di mahasiswa AHB malas mau di sini. Saudaraku, apa yang terjadi? Pada awalnya memang akan mengenai hati memfasilitasi. Tapi ini inan tim doa dalam segala keterbatasan di Syria, dia tahun Syria, inan maniwan adudu dari bere kanam, maniwan jibu doa nami ambil bagian, sehingga kanami pasuk-pasuk hai pita das kubadiham, maniwan das kubadiham. Maka saudaraku, dalam pelayanan lain akan ada persediaan. Hambaku yang lebih tumbuh, populer ay mama
Saudara yang kasih, itu sudah mengalami kemurahan di dalam Tuhan. Dia menyadari tanpa Tuhan dia tidak bisa sampai kepada tahap masa Tuhan. Maka kita mau diingatkan bagi para orang penghinaan dari Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kaya nasional nah ada bertahu. Sekali lagi, ada dua sikap. Orang memiliki banyak harta, tapi dia selalu merasa kurang. Ada orang yang ekonominya pas-pasan, tapi dia bisa bersyukur dan berkarya dalam Tuhan. Maka kita semua yang dikasihi Tuhan, tentu